Cinta berbanding terbalik. Sebuah kisah penuh dengan emosi, di mana cinta, gengsi, dan harga diri bertabrakan dalam pusaran konflik. Di episode sebelumnya, Kevin menemukan alur dana proyek mengarah ke vendor fiktif dan rekening pribadi Rudy. Rekaman Lisa membuktikan skema sistematis. Demi melindungi nama ayahnya, Kevin membentuk tim kecil rahasia, Angga, Lisa, Yunita, untuk mengumpulkan bukti diam-diam. Menyadari kasus ini adalah pengkhianatan besar yang akan mengguncang perusahaan. Bersama sang novelis, inilah episode 32. Malam kembali menggantung berat di lantai atas kantor PT Bumi Mandiri Konstruksi. Lampu-lampu sebagian sudah dipadamkan, menyisakan cahaya putih pucat dari ruang kerja yang masih hidup. Di sanalah Lisa duduk, sendirian, dengan secangkir kopi yang sudah dingin sejak 1 jam lalu. Layar laptopnya menyala terang, menampilkan file berjudul Laporan Investigasi Internal, Proyek Logistik. Judul itu saja sudah cukup membuat kepalanya berdenyut. Lisa menyadarkan punggung ke kursi, menatap langit-langit sebentar, lalu menghela napas panjang. Buset deh, gumamnya lirih, setengah merengek. Sejak rapat panas beberapa hari lalu, rapat yang membuat suasana kantor berubah dingin dan penuh tatapan curiga, beban yang dipikulnya terasa berlipat ganda. Awalnya ia hanya analis teknis, datang pagi, pulang sore, tenggelam dalam data dan angka. Tapi sejak Kevin secara langsung memintanya terlibat lebih jauh, hidupnya berubah drastis. Ia bukan hanya memeriksa data, ia memegang rahasia. Rahasia yang bisa menjatuhkan orang-orang besar. Lisa menatap layar kembali. Baris demi baris data menunggu untuk dirangkai menjadi satu cerita utuh. Alur dana, nama vendor, nomor rekening, tanggal transfer, jam akses server, rekaman suara. Tangannya menggantung di atas keyboard beberapa detik lebih lama dari biasanya. Kenapa sih harus gue? Batinnya nyaris mengeluh seperti anak kecil yang dipaksa mengerjakan PR paling sulit. Tapi ia tahu jawabannya. Karena ia teliti, karena ia tidak punya hutang budi, karena ia tidak terikat masa lalu, dan karena Kevin percaya padanya. Dengan enggan Lisa mulai mengetik. Ia menuliskan kronologi dengan bahasa formal, rapi, dan dingin, berbanding terbalik dengan perasaannya sendiri. Setiap kalimat terasa seperti palu kecil yang memukul sesuatu yang rapuh namun besar. Ditemukan ketidaksesuaian antara laporan pencairan dana dan realisasi logistik di lapangan. Vendor tidak terdaftar secara resmi, namun menerima transfer rutin. Rekening tujuan mengarah ke satu jalur pribadi. Lisa berhenti sejenak, memijat pelipisnya. Ini bukan laporan, ini surat kematian karir orang. Namun ia tetap melanjutkan. Ia memasukkan lampiran, tabel, grafik, tangkapan layar sistem dan rekaman suara yang sudah ia enkripsi. Semua lengkap, semua telanjang. Ketika akhirnya kursor berhenti berkedip di akhir halaman, Lisa menatap layar lama sekali. Tangannya gemetar kecil saat menggerakkan mouse ke tombol send. Ia menarik nafas. Lalu, klik. Di ruangan lain, Kevin menerima laporan itu beberapa menit kemudian. Ia membacanya dalam diam. Tidak ada ekspresi marah, tidak ada gerakan tergesa. Ia membaca pelan, teliti, seolah setiap baris bukan sekedar data, melainkan potongan luka lama yang kembali terbuka. Kevin menyandarkan punggungnya ke kursi setelah selesai. Ruang kerjanya senyap. Jam dinding berdetak pelan, terdengar jauh lebih keras dari biasanya. Yang membuat berat bukan isi laporan itu. Ia sudah tahu arahnya. Yang membuat dadanya terasa ditekan adalah satu fakta yang tak bisa dihapus oleh data manapun. Rudy adalah orang yang diselamatkan ayahnya sendiri. Kevin menutup mata. Ingatan tentang Ridwan, tentang keputusan penuh belas kasih itu, terlintas lagi. Ayahnya tidak melihat Rudy sebagai aset. Ia melihatnya sebagai manusia. Dan sekarang manusia itu mengkhianati segalanya. Kenapa harus sejauh ini? Batin Kevin, pahit. Ia merasa seperti berdiri di persimpangan yang salah. Salah satu jalannya pasti melukai ayahnya.
Setiap langkah maju berarti semakin dekat dengan konflik yang tak terhindarkan. Namun mundur bukan pilihan. Di saat Kevin masih terdiam, jauh di lantai lain gedung yang sama, seseorang justru mulai merasa bahwa ada mata yang sedang mengarah kepadanya. Bagaimana kisah selanjutnya? Penasaran kan? Tunggu kelanjutannya hanya di Sang Novelis. Sampai jumpa di cerita lainnya.